Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Koalisi Rakyat Bersatu, tim pemenangan Bapak Andi dan Bapak Yusnita. Jadi Ruang Podcast ini menjadi terobosan baru di perpolitikan di Kota Singkawang, di mana menggunakan Ruang Podcast itu sebagai tempat pengenalan diri, menjelaskan visi dan misi, dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat di Kota Singkawang. Kali ini saya sudah menghadirkan tamu yang sangat istimewa pada sore hari ini, yaitu Bapak Andi Syarif. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Olan. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Pak, ya. Walaupun di banyak kesibukan beliau nih menyempatkan hadir untuk podcast nih. Saya udah beberapa kali nih tektokan buat minta jadwal nih. Memang lagi sibuk sekali karena banyak sekali, Pak, ya, permintaan masyarakat untuk hadir di tempat mereka. Untuk masyarakat Singkawang mungkin sudah tidak asing, Pak, dengan Bapak Andi ini. Banyak masyarakat mengenal bahwa Bapak adalah seorang politikus dan seorang pengusaha yang sukses di Kota Singkawang. Namun banyak juga yang tidak tahu lebih dalam nih, Pak, terkait Pak Andi sendiri ini. Di mana Bapak Andi lahir segala macam, masa kecil Bapak Andi sendiri, bagaimana Bapak Andi meniti karir politik dan usahanya itu, Pak. Jadi boleh, Pak, pengenalan diri, Pak, terkait masalah Bapak ini asalnya dari mana sebenarnya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Olan. Jadi saya itu lahir di Kampung Jawa, Kota Singkawang, tanggal 4 Juni 1974. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayah saya itu pada mulanya ada seorang pelaut. Seorang pelaut yang berdagang dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga terakhir terdampaklah di Kota Singkawang ini. Lalu saya lahir di Singkawang tanggal 4 Juni 1974. Nah, kami 6 bersaudara. 6 bersaudara, 2 laki dan 4 perempuan, 4 cewek. Alhamdulillah sekarang pada tinggal di tempat masing-masing, ya. Kalau ditanya bagaimana saya meniti karir dan bisnis, ini sebenarnya berjalan dengan alami saja, Bang Olan, karena saya terlahir dari seorang ayah yang memang wira swasta. Wira swasta inilah yang menempa saya, sehingga saya banyak melihat bahwa kehidupan masa lalu orang tua itu mulai dari titik nol sampai bisa membesarkan kami 6 beranak, 6 adik-beradik, 6 bersaudara lah, ya. Sehingga itulah yang menjadi sebuah pendidikan yang tidak sengaja menjadikan saya seorang entrepreneur, seorang swasta. Artinya untuk menjadi seorang pengusaha itu dibutuhkan sebuah kegigihan dan keuletan serta sebuah keyakinan dalam melangkah. Apapun yang ingin kita lakukan, asal kita yakin, insya Allah kita akan berhasil. Artinya bisa pada posisi hari ini itu lewat tangga yang pertama dulu saya. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Nggak langsung meloncat gitu. Tidak langsung meloncat, Bang. Tidak ada yang instan. Ya, istilahnya masa kecil saya itu, kalau Bang Ola pernah baca buku riwayat hidup saya, memang itulah cerita sebenarnya. Perjalanan kami dari Kota Singkawang dibawa ke Selakau, menumpang rumah di salah satu warga di Desa Kuala. Ya, dengan kondisi apa adanya, susah banget pokoknya. Kehidupan yang masa kecil menurut saya itu penuh dengan penderitaan. Ya, sampai bisa hari ini, yaitu tadi seberkat kesabaran, keuletan dan kegigihan. Artinya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kita butuh kerja keras, kesabaran dan keuletan. Insya Allah manjada wajada. Oke, karena kita ini bukan pewaris tapi perintis. Benar. Kita merintis semuanya dari awal, Pak, ya. Dan apakah latar belakang keluarga Bapak membuat karakter Bapak jadi seorang yang menerima tantangan terus nih, Pak? Ya, betul. Masa kecil yang menurut saya penuh suka dan duka, banyak dukanya daripada sukanya. Itulah yang menyebabkan sampai dengan hari ini saya tidak gampang menyerah. Saya bertarung. Ketika sebuah keyakinan untuk mencapai sesuatu ingin saya dapatkan, itu insya Allah harus saya dapatkan. Nah, begitu juga dalam perjalanan bisnis ini. Nah, bisnis ini saya mulai dari sesuatu yang biasa-biasa saja, yang nol-nol. Istilahnya dari garis nol lah, ya. Setahap demi setahap ada peningkatan dan peningkatan. Alhamdulillah pada posisi hari ini, Bang. Kalau pendidikan, Pak,
Tadi sebenarnya saya pengen nyebutkan titel Bapak nih. Sebenarnya saya coba tuh Pak ya. Nanti tolong dikoreksi. Saya takut salah nih soalnya panjang sekali. Dr. Andi Sarip. Dr. Andi Sarip TUW STMT MSI Han. Itu panjang sekali Pak. Ini menurut saya jadi sampai ini saya jelaskan nih. Iya, pendidikan Bapak nih Pak. Dari sekolah yang terbawah ya. Iya, karena saya mulai sekolah itu tidak melewati TK, tapi langsung SD. Oh, langsung SD ya. SD saya itu di SD 4 Selakau, Kabupaten Sambas. Tamat SD, saya melanjutkan ke SMP 1 Negeri, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Nah, SMA saya itu di SMA 2 Singkawang. Oh, SMA 2 Singkawang. Ya, SMA 2 Singkawang. Satu Pak kita Pak, satu SMA. Satu alumni dari Satu alumni SMA 2 ya. Nah, ketika SMA ini sebenarnya banyak cita-cita yang sedih-sedih juga nih Bang Olan. Ya, gimana tuh Pak? Sedihnya itu karena dari Selakau ke Singkawang itu kan kita 17 kilo Bang Olan ya. Iya, lumayan jauh Lebih ya. 17 kilo lumayan jauh. Nah, bayangkan tuh ketika saya dapat kelas sore selama 1 tahun. Nah, setiap hari itu saya harus jalan kaki dari SMA 2 menuju Sungai Wi depan PLTD untuk menunggu angkutan yang akan membawa saya pulang ke Selakau. Yes, itu terjadi kesatuan sedih banget tuh. Iya, pangkalannya kan memang di situ, Simpang KB itu ya. Nah, tiap hari saya harus jalan kaki tuh Bang Olan selama 1 tahun dari SMA 2 itu kantor wali kota jalan sampai ke Sungai Wi depan PLTD. Disitulah saya nunggu kendaraan yang akan pulang ke Selakau. Kendaraan apa saja saya tahan. Yang penting bisa menumpangi saya supaya saya bisa pulang ke rumah. Berarti pulangnya melaut malam terus Pak Wati. Wah, pokoknya luar biasa. Kadang gelantungan kita di bus itu. Iya. Kadang kita numpang truk. Ya, kalau truk kan kita gratis tuh. Iya. Tapi kalau bus tuh kita masih ada bayar angkut kan. Berapa tuh Pak waktu itu? Lupa sekian rupiah lah pokoknya ya. Tahun berapa tuh Pak? Saya tamat SMA 92 ya Bang Olan ya. Oh, 92 saya bawa lah. Berarti tinggal dikurangi 3 tahun ya, berarti 89 ya. Iya. 89 saya masuk SMA, tamat 92. Nah, ini ada kisah sedih nih Bang Olan. Ketika saya sekolah SMA nih. Pada saat itu memang posisi keluarga itu pada posisi yang memang terendah lah ya. Sehingga untuk beli baju seragam saja orang tua kita harus menunggu setahun sekali. Sepatu begitu juga. Nah, saya cita sepatu nih. Ini karena sangat membekas cita ini dalam diri saya sampai hari ini. Suatu ketika saya naik kelas 2 ke kelas 3, orang tua saya tuh kebelikan saya sepatu kain Bang Olan. Sepatu kain, tetapi lupa lihat ukuran sepatunya Bang Olan. Ternyata besar sebelah. Nah, besar sebelah itu ya karena udah dikasihkan ke saya, tidak bisa lagi dikembalikan. Mau tidak mau saya pakai dalam 1 tahun Bang Olan. Bayangkan itu setahun saya pakai sepatu yang besar sebelah. Yang sedihnya lagi, ini cerita lucu tapi sedih Bang Olan. Ketika apel upacara bendera di hari Senin, berdiri semua siswa di halaman sekolah, saya harus melipat sebelah kaki saya yang agak kepanjangan sepatunya supaya terlihat tidak beda gitu loh. Dan itu teman-teman tidak tahu cerita itu. Setelah tamat SMA baru saya kasih tahu cerita itu. Ternyata sepatu Pak Andi itu beda sebelah ya. 1 tahun saya pakai sepatu itu dan setiap hari Sabtu atau Minggu saya cuci, bersihkan lagi, Senin saya pakai lagi. Dan itu saya rawat setahun, harus tetap bisa dipakai dan harus bisa bertahan. Bayangkan. Nah, itu salah satu kisah sedih. Belum lagi cerita sedih lainnya lagi Bang Olan. Ya kan? Di masa susah, betul-betul susah kita makan itu. Ya, maaf, satu ikan asin kembung itu bisa potong 3 Bang Olan. Untuk 3 orang dipotong 3. Jadi itu hanya dimasak pakai cabai, bawang, banyakin air, banyakin kuah dengan nasi putih. Itu masa susah saya tuh. Itu bawa cerita SMA tuh Bang Olan. SMA. Jadi akhirnya nekat berarti ya. Kalau saya lihat nih, kalau untuk mendapatkan gelar selanjutnya nih nekat kayaknya kalau saya lihat nih. Berarti tamat itu Pak? Iya Pak. Selanjutnya tamat SMA, saya itu coba masuk di Akademi Militer. Daftar AKB pada saat itu. Nah, mungkin belum nasibnya, saya gagal dan dinyatakan tidak lulus. Jadi saya nganggur 1 tahun Bang Olan. Dalam pengangguran 1 tahun itu apa yang saya lakukan? Saya menjadi kernet mobil. Ayah saya supir truk, walaupun itu mobil sendiri ya, dengan posisi mobil yang udah tua, sering rusak ya. Jadi tiap hari saya mengikuti ayah saya itu jadi kernet mobil, kernet truk. Bongkar batu, bongkar pasir, bongkar tanah itu. Nah, itu saya lakukan selama 1 tahun. Nah, dalam setahun itu pergolakan hati
yang menyatakan bahwa wah nggak boleh nih gua kayak gini terus nih. Kalau begini terus gua nggak bisa maju nih kan, gitu kan. Harus ada perubahan diri ini. Pelan-pelan masuk ke tahun 93, saya bilang sama ayah, ya Bapak, saya pengen kuliah. Bapak bilang, Bapak tidak mampu nyekolahkan kamu, mau dana dari mana? Saya bilang, insya Allah Pak, nanti bagaimana caranya? Ya Arif, dia panggilan saya Arif ya. Panggilan ya, Bapak panggilan saya Arif di rumah ya. Bukan Andi ini teman-teman manggilnya. Sebenarnya kalau di rumah saya panggil Rif gitu. Rif gitu. Banyak nggak tahu deh. Ya. Singkat cerita, akhirnya Bapak ya mengizinkan saya untuk lanjut kuliah. Saya coba di tahun 93 itu masuk Politeknik. Harapan saya kan D2 Politeknik Untan. Oh, Untan ya. Harapan saya tamat D2 Politeknik ini saya bisa langsung dapat kerja gitu kan. Nah tapi beda ketika kita udah masuk dunia pendidikan, masuk dunia kampus, mulai motivasi lagi kita nih. Wah gua nggak cukup nih sampai cuman D2 doang gitu kan. Iya. Muncul lagi saya. Begitu tamat D2 saya dapat program untuk melanjutkan ke D3 Politeknik Brawijaya Malang. Nah, Super Sema pada saat itu, beasiswa Super Sema 90.000 kalau saya tidak salah ya. Nah ketika saya kuliah D2 di Pontianak, di sini jawaban orang tua tadi, gimana nanti biayamu, bapak tidak mampu, adik-adikmu masih kecil ya kan. Iya. Nah untuk mengisi bagaimana saya bisa dapat uang jajan, bisa kuliah, saya menjaga kios teman saya tuh Maulana. Jaga kios. Jadi kami kerjasama, ada namanya Eko, teman saya itu. Eko itu membuatkan saya satu buah kios BBM, ya. Dia yang modalin, dia sewakan tempat, saya yang jaga. Keuntungannya bagi dua. Nah dari situlah saya dapat penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan saya kuliah. Selain dari beasiswa. Beasiswa ya. Alhamdulillah selesai juga D2 saya. Lanjut saya ke Malang untuk melanjutkan D3. Wah makin jauh nih Pak. Makin jauh Malang. Jadi kalau orang tua, aduh. Jadi setiap episode hidup saya itu ada cerita, cerita sedih maupun cerita gembira lah ya. Iya. Nah, suka citanya lah. Ya. Dari D2 ke D3 itu saya harus melakukan sebuah perjalanan yang belum pernah saya lakukan, jalan jauh, ya kan merantau lah bahasa kita sih ya. Jadi saya naik kapal dari Pontianak menuju Surabaya, dikasih uang orang tua itu 500.000. 500.000 itu sebagai bekal kita ke kota Malang, kita cari kos sama biaya-biaya lain. Saya dalam hati ya, cukup nggak sih 500.000 ini kan gitu. Iya. Nah pergolakan hati yang luar biasa ini sehingga saya tuh maaf 3 hari 2 malam tuh di kapal saya nggak bisa tidur. Apa Pak yang Bapak pikirkan waktu itu? Pertama saya membayangkan Surabaya tuh kayak gimana, Malang tuh kayak gimana, kemana nanti saya tuju, lalu begitu turun saya naik apa, dan macam-macam deh, ya kan? Nah, lalu biaya saya cukup nggak nih dengan modal 500.000 yang saya bawa nih kan gitu? Iya. Saya harus pergi daftar kuliah, biaya kos dan lain sebagainya. Jadi modal nekat benar saya. Nah, pergolakan hati dalam perjalanan dari Pontianak ke Surabaya itu saya nggak bisa tidur. Pas gelombang pun lagi kuat-kuatnya. Nah ketika gelombang kuat itulah saya secara tidak sengaja ya alami saja saya melayani itu semua penumpang yang ada di kapal. Mereka yang mabuk-mabuk saya ambilkan makannya, saya ambilkan minumnya dan saya layani kebutuhannya selama mereka mabuk itu. Iya. Nah ketika sudah masuk ke Pulau Bawean itu udah dekat-dekat Surabaya tuh gelombang udah tenang. Mereka tadi yang mabuk tuh udah bisa bangun, udah bisa mandi. Nah disitulah mulai pembicaraan tuh, nanya ke saya kan, adik mau kemana? Oh saya bilang mau kuliah. Ada saudara nggak? Nggak ada. Udah pernah ke Malang belum? Nah ada satu abang, itu anak Pontianak yang orang tuanya tinggal di Bali, kuliahnya di Malang. Jadi mungkin dia kasihan kali sama saya. Akhirnya ditawarkan saya Bang Olan untuk tinggal di rumahnya dan ikut dia ke Malang. Oh ditawarin. Alhamdulillah tuh, itu pertolongan Allah pertama ketika itu. Ya ketika saya bingung saya harus kemana, naik apa, lalu nanti tinggalnya di mana, ya, bagaimana itu dibantu. Iya, ibaratnya kita buta kayu lah ya. Buta kayu bahasa kita nih. Nggak tahu sama sekali Surabaya itu kayak gimana. Kita belum pernah merantau kan. Iya. Jadi begitu sampai singkat cerita ke Surabaya, saya numpang abang itu sampai ke Surabaya. Ke Malang, dari Surabaya ke Malang. Sampai di Malang saya diantarkan daftar ulang, diajak tinggal di rumahnya. Oh ditemanin terus? Ditemani, sampai saya daftar ulang di Politeknik tuh ditemani semuanya.
baik juga abang itu kan. Saya ditumpangkan rumah sampai suatu ketika memang saya memutuskan saya harus pindah dari situ karena tidak mungkin saya bertahan. Ya dan tanda kutip lah ya. Saya pengen serius dalam pendidikan saya gitu. Terus melatih kemandirian juga gitu. Nah, ketika itu saya ditawari oleh seorang ibu-ibu penjaga perpustakaan di Universitas Brawijaya Malang, karena memang keseharian saya itu setelah saya pulang kuliah, saya sempatkan untuk ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku. Nah, setelah baca buku sampai tutup perpustakaan itu saya bantu ibu itu menata buku-buku yang berserakan di meja. Karena sering ketemu, sering berinteraksi, akhirnya ibu itu ya mungkin juga simpati lah ya. Dek, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah saya saja? Ada satu kamar kosong, apa yang saya makan kamu makan. Cuman saya minta setiap pagi kamu antar anak saya ke sekolah. Itu permintaan ibu itu. Oke bu. Disitulah saya mulai pindah dari teman tadi yang anak Pontianak yang tinggal di Bali itu, saya pindah ke rumah ibu ini, ibu Sri, Ibu Sri Rahayu ya. Saya tinggal di sana beberapa bulan, lalu timbul lagi pemikiran saya, ini jauh sekali ya rumah ini kehadap kampus. Jaraknya jauh. Saya harus turun gunung, naik satu bajai sampai Simpang, saya harus ganti bajai lagi, 2 kali bajai baru saya bisa sampai ke kampus. Jauh juga. Jauh Holland. Bayangkan kalau pulangnya malam. Iya. Nah, akhirnya saya harus putuskan untuk membandingkan di kos. Itulah saya kos pertama kali. Nah, di sini saya coba cari kos. Saya cari kos yang paling murah di kota Malang saat itu. Dan saya tinggali hanya 1 malam. Saya udah bayar 1 bulan, tapi saya tinggal hanya 1 malam. Kenapa? Karena ternyata di depan kamar saya itu tempat anak-anak sekitar main band buat ke satu-satu yang ya mungkin enggak mengganggu konsentrasi saya lah untuk tidur, enggak bisa. Akhirnya saya pindah kos lagi, cari kos yang paling murah lagi. Dapatlah kos itu di jalan Maijen Panjaitan Gang 19, Kota Malang. Betul-betul gang sempit. Di belakangnya itu ada pabrik pembuatan keramik itu. Jadi kalau kita jemur baju di belakang atau ventilasi kita tidak kita tutup, penuh dengan salangan bahasa kita nih. Debu-debunya nih, Nah itu saya ingat betul loh. Tahu enggak ukuran kos saya ukuran berapa? Berapa tuh Pak? 1,5 kali 4 meter. Lu bayangin enggak? Tinggi saya ini 171 ya, 1,71 meter 71 cm. Kamar itu hanya 1,5 meter bukanya, sehingga kalau saya tidur harus nekuk lan. Kayak udang jadi. Kayak udang melengkung saya. Belum barang-barang lagi saya naik gitu ke kan. atas atau saya melengkung. Nah ditambah dengan kapasitas 1,5 kali 4 meter itu saya harus punya sebuah meja gambar. Yang meja gambarnya jangan bayangkan yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang elektrik, enggak. Saya beli meja makan yang dari besi itu yang bisa kita setel, bisa kita miringkan. Saya di belakangnya saya ikat pakai tali rapiah, kebayang lah tuh. Jadi meja makannya bisa begini. Jadi saya lengkung gini sesuai dengan derajatnya tangan saya ini. Saya ikat tali rapiah belakangnya. Kalau teman-teman yang fakultas teknik lain itu kan pakai magnet tuh. Saya enggak, pakai isolasi sama mainkan ini aja. Kreativitas sendiri lah pokoknya menyesuaikan tadi keuangan. Selesai juga saya D3. Lanjut apa lagi Pak? D3. Teknik sipil masih ya. Belum selesai saya wisuda di D3 Politeknik Brawijaya Malang, saya ditawarkan lanjut lagi nih S1 di S1 Teknik Sipil Brawijaya Malang. Jadi belum wisuda sini saya ditawarkan kuliah lagi. Wah, lanjut lagi saya kuliah. Sayang Pak ya merasa kalau ini dilepaskan kayak gitu. Itulah kali ya, boleh katakan sekolah ini merupakan sebuah hobi juga bagi saya. Hobi ya kan, sehingga sebuah hobi itu kalau udah menyatu dengan diri kita kan menjadi spirit kita, semangat kita. Jadi pendek cerita, setelah D3 saya lanjut lagi ke S1 satunya Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. Masih di Malang ya? Malang tetap ya. Nah itu saya kuliah di S1 ya. Dalam perjalanan kuliah di S1 teknik ini ya, sinilah mungkin saya sudah mulai kemandirian itu kelihatan lah. Ketika pada saat itu Krismon ya, saya ingat betul cerita Krismon, krisis moneter pada saat itu, di mana harga barang itu tinggi segala macam, lalu ada krisis ekonomi di situ. Nah di sini justru peluang usaha saya pertama kali muncul, kemandirian ekonomi muncul.
saya melihat bahwa kebutuhan mahasiswa, dosen, dunia pendidikan akan elektronik yang namanya komputer itu serta handphone itu sangat dibutuhkan pada saat itu. Nah, pada generasi awal komputer tuh, kita masih kalau sistem DOS ya, versi DOS, kita masih pakai apa namanya ya Lotus zaman dulu tuh kan, Windows itu mungkin masih yang generasi paling jadul lah. Kalau HP itu masih Nokia pisang, Motorola yang pakai kayu itu. Nah, saya melihat bahwa ada peluang usaha di situ. Ketika anak-anak mahasiswa ini membutuhkan satu unit komputer, ya, itu menjadi sebuah kebutuhan mereka, transisi dari mesin ketik kepada komputer. Saya lihat bahwa wah ini peluang bisnis sih. Jadi saya coba membuka usaha komputer, namanya Adiguna Komputer saat itu. Jual beli komputer second beserta aksesoris. Itu usaha pertama kali Bapak? Pertama kali saya mandiri di bidang bisnis di Kota Malang. Kadang lihat celah tadi tuh, ini cuat nih kayak gitu kan. Jadi saya jual beli komputer second sampai ke aksesorisnya, handphone juga. Nah, kadang saya ambil komputer second itu di Surabaya, saya bawa ke Malang, lalu saya tawarkan ke kampus-kampus. Kebayang enggak saya bagaimana marketingnya? Selain dari mulut ke mulut, juga saya bikin pamflet, tempel di papan pengumuman kampus, kadang di pohon saya tempel juga, kan gitu. Pokoknya di mana ada orang lewat di situ lah. Nah, sampai saya punya tempat usaha tuh lah. Nah, jadi saya tadi udah enggak lagi tinggal di yang 1,5x4 itu, karena saya udah punya usaha bagus, ya kan. Dan saya udah mulai tepi jalan nih kosnya nih, di Jalan Gajayana. Saya pindah ke Jalan Gajayana. Situ ada ibu Bu Pedi kalau nggak salah, Bu Peti ya. Dia punya kos-kosan di anggota dewan, dia punya kosan agak tinggi. Di bawah itu dia punya garasi yang tidak dipakai. Garasinya itulah yang saya sulap jadi kios tempat usaha saya. Nah, bahkan saya punya pekerja. Jadi anak-anak teman yang tamat ataupun alumni S1 komputer, saya pekerjakan untuk membantu mengelola usaha saya. Nah, kebayang nggak di tahun segitu tuh saya sudah punya mobilan. Woi, beli punya mobil walaupun kijang kotak ya. Saya sudah bisa beli mobil, punya handphone 2. Nah, situ dari bisnis satu itu masih satu jenis itu bisnisnya. Karena saya sudah mulai beli barang dari Surabaya, saya bawa ke Malang, saya jual ke dosen, ke mahasiswa, kemana aja, dan rutinitas handphone saya itu hampir setiap satu berbunyi. Menanyakan apa ada ini, ada stok itu. Nggak gitu, iya. Kayak gitu. Yes. Nah, itu uang udah mengalir tuh, uang udah masuk tuh. Uang udah masuk. Berarti udah mulai nyaman nih. Udah mulai nyaman hidup tuh, makan enak udah bisa. Udah punya kendaraan sendiri. Tapi kuliah bagaimana tuh Pak? Biasa kan kalau anak-anak mahasiswa tuh kan kalau udah mulai enak nih, mulai lupa deh nih. Justru salah. Karena tadi saya hobinya dari kuliah dan sekolah, justru saya anggap disitulah rezeki saya, jaringan saya terbangun. Maka sebenarnya dengan kita berkumpul, baik dari komunitas yang kecil, komunitas yang besar, baik itu lembaga sosial ataupun kampus, dunia pendidikan, itu sebenarnya bisa membuka link kita semakin besar, jaringan kita semakin besar. Nah, buktinya ketika saya hampir mau namatkan S1 saya tuh, mata kuliah udah habis, dosen saya nih, ketua jurusan Pak Harnen Sulistyo, nawarkan sebuah pekerjaan ke saya. Dia bilang gini, Pak Andi, saya ada proyek di Kalimantan Barat, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Saya butuh tim leader. Apakah Pak Andi bersedia untuk pegang ini? Itu. Nah, itu pergolakan hati lagi tuh. Sepihak saya sudah punya usaha di Malang. Kalau saya ambil usaha yang baru ini, berarti kan saya harus tinggalkan. Artinya dan mulai ulang lagi gitu jadinya. Akhirnya saya diskusi sama keluarga, bapak ibu, kakak-kakak semua, jadi bilang udahlah pulang kampung ya lah, balik ya lah. Nah, disitulah saya mulai pulang ke Singkawang ini, memegang tadi sebagai tim leader sebuah proyek yang dinamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, di situ saya mengelola proyek itu sampai dengan selesai, dan disitulah mulai perjalanan usaha saya lain-lain. Saya udah mulai main di konsultan, saya main di kontraktor juga. Oke. Nah, itu tentang jenjang S1 saya tuh lah. Itu udah mulai ada usaha dah. Nah, lalu berikutnya saya berpikir, waduh, kalau cuma S1 nih kayaknya belum puas lah gue nih.
Saya coba daftar lagi itu di Magister Teknik Untan, S2 Untan Teknik Sipil. Nah, dan saya kuliah di sana. Jadi pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jurusannya. Jadi Magister Teknik, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, saya sekolah di sana. Ya, di saat orang lain kalau misalnya anak-anak ya kalau biasanya kan kalau selesai kuliah ya udah kerja langsung, kalau gitu kan udah selesai gitu kan. Tapi Bapak ini masih terus lanjut gitu ya. Ya. Dan untuk gelar doktornya nih Pak? Nah, S2 tadi belum selesai tuh sampai dengan teknik tuh. Oke, lanjut saya kuliah lagi dengan beasiswa di Universitas Pertahanan Indonesia. Jadi Master Sains Pertahanan itu saya alumni Universitas Pertahanan Indonesia. Dan ketika saya sekolah di sinilah yang memberikan saya peluang juga untuk bisa saya belajar di NPS, Naval Force Graduate School di Monterey, California. Oke, sampai ke Amerika. Ya. Nah, itu jadi S2 saya 2 tuh lah. S2 pertama itu Magister Teknik sama yang kedua Pertahanan, Master Sains Pertahanan. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Doktor saya itu saya ambil dari ilmu pemerintahan IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, saya lulus 2022 ya. 2022. Oh, barusan. Jadi doktor saya itu 2022. Nah, makanya doktor itu ilmu pemerintahan. Wow, panjang sekali. Panjang nih kalau kita ceritakan kalau dalam masa buku pendidikannya ternyata memang salah satu orang yang hobi sekali dengan belajar kayak gitu. Karena memang dalam kehidupan kita sampai saat ini mungkin kita masih belajar terus Pak ya. Tidak pernah berhenti gitu kan sampai kita akhir hayat lah kayak gitu. Pak, ingat enggak Pak pertama kali Bapak merantau, apa yang terlontar dari orang tua? Tangisan air mata tanpa kata-kata. Nangis aja gitu. Orang tua saya tuh untuk memutuskan atau mengikhlaskan saya merantau tuh dia suruh saya berpikir sambil dia menangis. Nah, artinya saya sebagai anak laki-laki paling tua memang dianggap sebagai tulang punggung pada saat itu. Jadi ayah saya bilang, Rif, coba kamu pikir sekali lagi. Kamu pikir sekali lagi. Kamu itu anak tertua. Siapa yang mau bantu bapak untuk itu tadi ya, membantu beliau, mendampingi beliau selama menjalankan mobil itu. Selama ini kan saya jadi kernet selama setahun ya. Iya. Tapi saya bilang ke bapak saya, Pak, Arif ingin lebih maju. Izinkan Arif untuk sekolah lagi. Kenapa? Karena pendidikan ini akan merubah nasib dan hidup Arif ke depan. Itu saya sampaikan terus tuh sambil beliau nyetir, saya di sebelah. Beliau pikir-pikir lagi. Nah, puncaknya ketika beliau mengikhlaskan, mengatakan saya ke pelabuhan Pontianak, itu dengan air mata, nangis beliau tuh. Nangis beliau. Nah, di situ saya juga menangis ketika naik kapal, rasanya ya gimana ya, tidak tega ngeliat orang tua kita melepas dengan tangisan ya. Tapi sebuah keyakinan dalam hati saya, aku harus bisa merubah situasi dan kondisi keluargaku. Kalau bukan aku sebagai anak yang ketua merubahnya, lalu siapa yang akan merubahnya? Iya. Memang kadang beban paling beratnya itu tadi anak ketua Pak ya. Oke Pak, jadi bagaimana nih Pak akhirnya Bapak selain jadi pengusaha tadi Pak, dan udah banyak lah itu usaha-usaha yang Bapak bangun kayak gitu kan, dan akhirnya memilih terjun di dunia politik tuh bagaimana tuh Pak, cerita prosesnya tuh Pak? Terjun di dunia politik ini kalau saya bilang ketidaksengajaan lah. Ketidaksengajaan ini bermula ketika di tahun 2017 ya, ada pesta pemilihan kepala daerah di Kota Singkawang. Nah, pada saat itu beberapa elemen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, penggiat olahraga, seni budaya dan semacam datang ke saya untuk mendorong saya maju sebagai calon wali kota pada saat itu. Karena Bapak yang diminta Pak ya? Saya yang diminta. Padahal saya tidak terafiliasi dengan partai manapun pada saat itu. Jadi betul-betul saya itu non partai. Iya. Jadi saya bilang, saya ini kan bukan orang partai, bukan politikus juga, ya kan gitu.
bagaimana saya bisa maju sebagai calon wali kota? Pak, Bapak calon independen aja, tanpa partai politik. Syaratnya kita harus dapatkan dukungan KTP dari masyarakat. Lalu siapa yang mengumpulkan KTP? Kami, Pak. Oke. Nah, saya spontanitas. Kalau memang bisa seperti itu, ayo mereka lah yang bergerak, mengumpulkan KTP segala macam, sehingga saya bisa daftar di KPU dan dinyatakan lulus sebagai Di salah satu tahun calon 2017. 17. Ya. Dan itu salah satu, bukan lagi salah satu, satu-satunya calon independen pertama kali di Singkawang, Pak ya. Satu-satunya calon independen yang lolos dari 3 calon independen pada saat itu yang berhak maju dalam Pilwako 2017. Dan itu berarti luar biasa sekali tuh dukungan dari masyarakat waktu itu ya. Nah itu, makanya dukungannya luar biasa dari masyarakat itulah yang membuat saya semangat pada saat itu untuk turun ke lapangan menyapa masyarakat, dan alhamdulillah suaranya pun tidak sampai mengecewakan kita. Iya. Lumayan belasan ribu itu, 15.000 sekian gitu. Berarti dari 2017 saja masyarakat ini udah sangat bertaruh nih Pak. Ibaratnya menaruhkan harapan dan nasibnya kepada Bapak nih. Mungkin Bapak menjadi salah satu orang yang paling berpeluang dan paling bisa untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mewujudkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka, seperti itu Pak ya. Ya, jadi saat saya maju sebagai calon wali kota dari jalur independen itu sebenarnya adalah sebuah sebuah evaluasi hidup, kalau bisa bilang. Evaluasi hidup dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ternyata dukungan masyarakat kepada saya itu lumayan besar dengan dapat 15.000 lebih, itu sesuatu yang menurut saya cukup sangat membahagiakan saya. Nah, artinya itu tanpa partai politik lah, betul-betul independen murni dari masyarakat. Nah, begitu besar. Artinya apa? Artinya saya menyimpulkan bahwa interaksi yang saya lakukan selama ini kepada masyarakat itu membekas, dan hasilnya itulah tadi. Dan saya yakin ya, perjalanan kalau kita kaitkan hari ini saya maju sebagai calon wali kota Singkawang di tahun 2024 ini, saya insya Allah meyakini bahwa dukungan kepada saya itu akan lebih besar lagi. Karena pada saat itu kan 7 tahun yang lalu lah ya. 7 tahun dari sekarang ini kan 7 tahun yang lalu. Artinya kalau kita bicara hari ini bisa dikalikan berapa kali lipat gitu lah. Maka itulah yang salah satu memotivasi saya maju di Pilwako 2024. Pak, di saat orang yang udah punya banyak sekali untuk secara ekonomi, sudah terpenuhi, dan ya kalau bisa dibilang hidup tenang lah udah Pak. Kenapa Bapak akhirnya mau ini calon menjadi wali kota Pak? Kalau wali kota ini kan kerjanya banyak, belum lagi harus ngurus masyarakat yang lebih banyak, belum lagi hinaan, kadang fitnah dan segala macam itu pasti akan datang nih Pak. Kenapa Bapak akhirnya memilih itu Pak? Jadi gini Lan, jadi filosofi hidup saya itu adalah jadilah hamba Allah yang bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu kota Singkawang. Itu lebih membahagiakan daripada segala apa yang kita miliki, kita nikmati sendiri. Nah, hari ini Allah itu sudah sangat sayang kepada saya dengan memberikan kesempatan pendidikan sampai gelar doktor, S2-nya 2 kali, memberikan rezeki yang alhamdulillah patut disyukuri sampai dengan hari ini, ya kan? Artinya rasa sayangnya Allah itu kepada saya tentu kan harus kita bagi juga kepada masyarakat sekitar kita. Siapa? Ya masyarakat Singkawang. Hari ini kita melihat bahwa Singkawang itu butuh pemimpin yang bisa merubah, bisa membangun, dan bisa mengarahkan menjadi lebih baik lah. Makanya PR-PR saya ke depan itu kan salah satunya misalkan bagaimana Singkawang ke depan ini bisa diwujudkan SDM-nya unggul sesuai dengan hashtag saya tuh, gemilang kan. Gemilang itu gerakan wujudkan Singkawang yang cemerlang. Nah, artinya SDM kita hari ini juga butuh disentuh, butuh ada sebuah terobosan yang menjadi lebih baik. Jangan sampai
data BPS bulan Maret 2023 mengatakan bahwa Singkawang adalah kota dengan penyumbang pengangguran terbesar nomor 2 setelah Pontianak, ya kan? Iya. Ini tidak bagus bagi kedepannya kalau kita tidak mengambil langkah-langkah bijak, langkah-langkah terobosan untuk bisa menyelesaikan masalah SDM tadi. Itu salah satu lah. Belum lagi masalah banjir di kota Singkawang. Iya, banjir. Paham dah ini bahwa Singkawang ini dijadikan sebagai kota banjir. Sampai dapat di media gitu sosial kita dikatakan bahwa Singkawang itu kota banjir. Jadi bukan lagi kota yang bagaimana ya? Ya kota tasbih, kota ini, jadi kota itu. ada festival banjir ya. Ada festival banjir nih. Nah, ini tidak bagus juga bagi kita. Karena banjir itu menurut bahasa saya bencana yang paling memiskinkan lah. Yang paling memiskinkan itu adalah bencana banjir. Kenapa? Karena banjir yang datang berulang-ulang itu bisa merusak perabotan, bisa merusak elektronik, bisa merusak rumah dan lain sebagainya. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang tidak bisa bekerja, bahkan penyakit diare, muntaber, demam, itu banyak dampaknya bagi akibat banjir itu. Nah, makanya saya bilang banjir itu adalah bencana yang paling memiskinkan. Itu bahasa saya. Betul Pak. Jadi kalau di tempat saya itu Pak, di Jalan Semai itu rumah itu teras itu lebih tinggi daripada ruang tamu. Nah, karena buat nahan air itu. Tapi tetap aja masih masuk kayak gitu. Masuk. Banyak sih. Ya, apalagi kalau di wilayah utara. Terus kalau di jalan aliannya juga kalau hujan 1 jam itu udah tergenang kayak gitu. Nah, makanya saya punya katakan punya hashtag ya atau semboyan ya. Semboyannya ya Pak. Andi Yusnita menang, SDM Singkawang unggul, Singkawang bebas banjir. Oke. Cakep nggak tuh? Cantik tuh. Cakep Pak. ya? Iya. Ya memang salah satu problem terbesar di Singkawang ya itu. Karena dalam waktu itu pernah sampai 1 bulan 1 kali tuh Pak. Dan kalau di Jalan Semai itu dia kalau bau bisa surut itu 1 mingguan. Kalau di Jalan Semai itu pokoknya kalau di wilayah utara. Ini buat yang masa Singkawang Utara. Nah, boleh komen nanti ya di channel kita nanti ya. Betul nggak gitu? Ya, kita melihat bahwa sekian tahun yang lalu ya, di zaman wali kota kita Awang Ishak, kita tetap puji lah beliau ya. Kalau baik kita bilang baik. Singkawang itu boleh dikatakan bebas banjir loh kan. Ya kan, tidak parah seperti hari ini. Hari ini kita lihat Singkawang ini parah loh. Kalau kita tidak ambil langkah cepat, regulasi yang tepat, maka Singkawang ini bisa tenggelam. Ekonomi kita ini bisa anjlok. Nah, ini menjadi PR pemerintah ke depan nih. Insya Allah kalau saya jadi wali kota ke depan, maka itu banjir itu menjadi prioritas saya lah. Kita menghilangkan banjir itu memang tidak bisa, tapi meminimalisir dampak banjir itu bisa. Yang tadinya mungkin 1 meter, zaman kita nanti cukup 30 cm aja lah, sehingga aktivitas masyarakat, barang orang itu tetap bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kita bisa kita lihat ke sekolah, ya kan? Jadi masyarakat kita bisa pergi bekerja, tidak sampai sakit yang parah, ya kan? Rumah sakit tidak penuh, infrastruktur jalan tuh tidak sampai rusak, berantakan, perabotan rumah tangga juga nggak rusak. Nah, artinya kalau kita bisa selesaikan masalah banjir ini, justru kita sangat membantu hajat hidup masyarakat kita. Nah, yang terdampak ini bukan hanya masyarakat kelas bawah, sampai yang paling atas pun merasakan dampak banjir Singkawang tambah kalau parah. Kalau banjir mana juga mau keluar rumah kayak gitu kan. Parah nih. Iya, mogok motor udah ganti lagi, rusak segala macam. Ya memang parah sih banjir ini. Jadi kalau ditanya kenapa saya mau maju sebagai calon wali kota, yaitu tadi pertama saya merasakan rasa syukur yang alhamdulillah luar biasa. Allah tuh sayang dengan saya. Kalau saya lihat flashback hidup saya masa-masa lalu, begitu susahnya, begitu sedihnya, untuk makannya aja kadang Senin Kamis, ya kan? Lalu saya bisa menyelesaikan kuliah itu dengan perjuangan luar biasa. Saya belum cerita kepada Olan nih, bahwa ketika saya di Malang itu saya pernah jadi loper koran, mengantarkan koran itu dari rumah ke rumah. Jadi saya bangun harus subuh, betul, antar koran dulu. Nanti sholat subuh saya udah pulang ke kos-kosan, ya. Sholat subuh, setelah itu persiapan ke kampus, mata tuh masih merah. Karena tidur saya paling 1-2 jam saja lah.
Belum lagi ngerjakan tugas-tugas kampus, teknik itu kan banyak tugasnya kan. Iya, betul. Nah, saya harus cari uang juga untuk uang jajan saya, untuk uang kuliah saya. Artinya banyaklah cita-cita kayak begitu di masa lalu saya ya. Tetapi hikmah positifnya, hari ini dengan masa lalu yang sulit, saya ditempa menjadi seorang hamba Allah yang tidak mudah saya untuk kalah, tidak mudah untuk saya menyerah. Jadi sifat petarung saya itu muncul. Jadi ketika ada satu masalah, tidak mudah saya langsung menyerah gitu. Nah, itulah yang mendorong juga semangat saya untuk selalu berusaha, untuk lebih maju. Karena itu tadi, masa lalu kita tadi. Jadi learn the history to be wise before. Belajar dari masa lalu itu membuat saya menjadi bijaksana ini ke depan dalam langkahnya. Itu seorang filsuf loh, bukan kata Andi Syarif loh. Toynbee, seorang filsuf Yunani mengatakan seperti itu. Sekali Pak, saya sampai nggak tahu nih pengen ngomong apa lagi rasanya melihat perjuangan seorang Bapak Andi Syarif dalam sisi pendidikan, karir dan segala macamnya itu betul-betul dari nol ya, dari suatu perjuangan yang sangat panjang sekali kayak gitu. Pak Andi, saya kembali tadi masalah banjir. Ada hal satu yang menarik. Saya kemarin pernah ikut suatu forum dari Bapeda tentang pengendalian banjir. Masih banjir nih Pak Andi. Jadi kemarin kita diskusi sampai mendatangkan tenaga ahli itu Pak. Tenaga ahli segala macam dan segala macam tawaran yang kita sampaikan lah itu kan. Kajian analisis segala macam. Jadi kemarin akhirnya saya singgung kayak gini. Ini nih kita rancang segala macam nih, dijalankan nggak sih gitu? Karena kan ini kayak tahunan nih sebenarnya didiskusikan. Sebenarnya siapa sih yang menandatangani itu sebenarnya? Jadi percuma kalau misalnya kita cuman diskusi habis biaya segala macam ya, karena kan harus di satu-satu dikasih uang amplop juga gitu kan. Cuman siapa nih yang tanda tangan, mau nggak nih dijalankan nggak nih gitu kan? Padahal udah rancangnya baik sekali gitu. Dan semoga nih Pak Andi ketika nanti jadi wali kota Singkawang, saya harap bisa tuh Pak untuk mengatasi banjir itu Pak. Memang jadi problem di Singkawang sekali itu Pak gitu. Sebagai seorang alumni Fakultas Teknik Sipil, memang mata kuliah ini ada dalam mata kuliah selama kita kuliah ya, baik di D2, D3, S1, S2 ya, ada. Artinya kalau ditanya bisa, tinggal kita aksinya saja. Jadi langkah-langkah ke depan saya sebagai wali kota Singkawang, insya Allah manakala saya terpilih ya kan, yang harus saya lakukan adalah pertama, misalkan saya melakukan normalisasi sungai. Semua sungai, saluran itu jangan sampai ada yang sumbat, supaya air itu bisa terdistribusi dengan baik dan merata. Yang kedua, kita harus melihat kontur tanah kita juga. Tentunya air itu akan turun dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Nah, sepanjang aliran sungai itu ya kan, kita bisa tahu dari mana posisi air itu mengalir, lalu kemana dia arah buangnya. Lalu misalkan kalau kita perlu penampungan sementara, katakanlah embung, kita di mana kita akan tahu embung itu untuk bisa menampung air dulu. Mana dikala hujan misalkan ya, di saat intensitas hujan itu tinggi, kita tahu dulu air itu dalam embung. Ketika misalkan kering, kita bisa alirkan itu untuk membersihkan sungai. Lalu kita juga harus mengaktifkan pintu-pintu air yang ada. Supaya apa? Supaya bisa ditata, dikelola, dimanajemen dengan baik, ya kan? Bagaimana air itu bisa mengalir pada posisi yang tepat. Yang jelas diarahkan kepada daerah resapan air. Resapan air. Ya. Kan tidak semua wilayah ini punya resapan air. Nah, sebaiknya itu air dialihkan atau diarahkan kepada daerah yang punya resapan air yang lebih luas. Jadi tidak serta-merta kita arahkan atau kita buang ke suatu tempat yang memang tidak pas gitu loh. Artinya untuk solusi masalah banjir ini banyak hal harus kita lakukan. Nah, saya sebagai pemimpin ke depan, saya sudah bisa mereka-reka apa yang harus saya lakukan tahap demi tahap dalam rangka meminimalkan dampak banjir tadi gitu, supaya tidak semakin parah.
Kita tunggu aksi Pak Andi nanti ke depan ya, karena beliau memang seorang ahli teknik nih, pasti sangat paham terkait masalah banjir. Pak Andi, Pak Andi adalah calon wali kota yang mendapatkan tiket. Yes. Ini di last minute nih Pak. Itu gimana Pak prosesnya itu Pak, dan bisa menjadi calon sampai saat ini? Jadi kalau boleh bahasa saya beginilah, paslon atau pasangan calon Andi dan Yusnita ini lahir dari rahimnya Mahkamah Konstitusi. Kami lahir dari rahimnya Mahkamah Konstitusi. Ya, ada perubahan di waktu itu ya. Jadi kalau MK tidak ketok palu dengan memberikan keputusan tadi untuk Kota Singkawang itu 10% dari suara sah pemilih, kami tidak bisa maju lah. Walaupun saya sudah mengantongi 3 kursi dari Partai Golkar, karena saya ketua Partai Golkar kan. Karena sebelumnya kan harus 6 kursi ya, Yes. Pak, 20% terus. Nah, maka tadi saya garis bawahi bahwa saya terlahir atau paslon Andi dan Yusnita ini terlahir dari rahimnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang memberikan ruang dan peluang pasangan Andi dan Yusnita untuk bisa maju dalam kontestasi Pilwako 27 November 2024 ini. Nah, ini yang saya bilang sebuah keajaiban di last minute. Iya, rencana Allah nih. Rencana Allah nih, skenario langit ini. Iya, iya. Di saat itu mungkin Bapak udah mulai pasrah nih, melihat nih kayaknya nggak mungkin nih, gitu kan. Jadi ketika MK hampir-hampir memutuskan itu, ya memang saya mengumpulkan relawan tuh, semuanya saya kumpulkan ya pada saat itu di Rumah Makan Ulekan. Saya sempat sedikit memotivasi kawan-kawan relawan tim bahwa jangan kita putus asa. Iya. Kita masih punya waktu sampai dengan 29 November 29 September ya. Iya, 29 Agustus apa September ya? 29 Agustus ya, 29 Agustus 2024 jam 00. Nah, saya bilang selagi KPU belum tutup, selalu ada harapan buat kita. Berapa besar harapan itu? Ya harapan itu ya tergantung kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah doa-doa kita semua dijabah. Ketok palu MK, akhirnya kita bisa maju. Iya. Memang betul-betul pertolongan Allah. Memang semuanya tuh memang tidak bisa lepas dari suatu usaha yang lebih gitu ya. Dan kehidupan Bapak yang membuat Bapak akhirnya menjadi seorang yang petarung kayak gitu. Pak, bagaimana Pak dukungan keluarga Pak sama anak-anak gitu terhadap pencalonan Bapak ini? Jadi motivasi pertama, dukungan pertama untuk saya maju sebagai calon wali kota itu kan dari keluarga dulu. Keluarga dulu lah yang memberikan dukungan kepada saya. Walaupun itu butuh waktu untuk bisa memberikan pemasukan kepada mereka, pemahaman kepada mereka, sampai mereka mengatakan, yes Abi, silahkan maju, kami dukung. Nah, makanya dari situlah saya betul-betul totalitas lah setelah mendapat dukungan dari keluarga. Oke. Seberapa yakin nih Pak, Bapak dalam kontestasi Pilwako ini Pak, tahun ini? Soal keyakinan, tidak mungkin dalam hidup ini selagi Allah ya mengatakan kepada kita, hai hambaku, hanya kepadaku engkau meminta, hanya kepadaku engkau berharap, dan jangan engkau meminta kepada yang lain. Maka sebagai hamba Allah, saya yakin sepenuhnya bahwa Allah itu maha menepati janji, dan insya Allah saya akan jadi wali kota Singkawang bersama Pak Yusnita sebagai wakil wali kota Singkawang periode 2025-2030. Karena sebuah keyakinan, ya kan, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Dan hari ini kita buktikan bahwa kesungguhan kita ini dari awal sampai bisa daftar di KPU ini butuh sebuah kesungguhan yang sangat luar biasa, ketulusan, keikhlasan, dan semangat yang luar biasa, pantang menyerah. Ini modal utama kita nih, kesungguhan tadi itu. Dan saya yakin berkat kerja tim
yang solid sampai hari ini, dan dukungan masyarakat yang alhamdulillah ya luar biasa. Ini sangat membuat kita semakin yakin bahwa insya Allah Wali Kota 2025-2030 itu Andi dan wakilnya adalah Pak Yusnita. Amin, amin, Pak. Pak, kemarin kita udah mendapatkan nomor 3 nih, Pak. Nomor 3 ya. Nomor 3. Ini sesuai dengan pilihan kita ini. Ingat ya, 1 dibuka, 2 dilihat, 3 dicoblos. Kayak gitu ya. Jangan lupa. Dan himbauan Pak, dan kepada para relawan dan tim Pak. Ya, untuk menjelang 27 November ini Pak. Kepada seluruh relawan, tim sukses, paslon Andi dan Yusnita dimanapun Anda berada, sekota Singkawang, hari ini sama-sama kita berjuang, sama-sama kita sebagai saksi sejarah bahwa di tanggal 27 November 2024 nanti sejarah akan mencatat, sejarah akan menjadikan saksi bagi anak cucu kita bahwa kita melahirkan pemimpin baru di kota Singkawang ini, dan kalian adalah menjadi pahlawan yang akan selalu dikenang sampai kapanpun, melahirkan pemimpin yang betul terlahir dari rakyat. Oleh karena itu saya menghimbau kerja keras, tetap semangat, sentuh pemilih sampai dimanapun Anda berada. Sampaikan program kerja kita bahwa kita akan membuat Singkawang ini SDM-nya unggul, bebas banjir dan lain sebagainya sesuai dengan visi misi paslon Andi dan Yusnita. Dengan demikian insya Allah simpati masyarakat, simpati pemilih kepada pasangan AY ini akan semakin besar dan akan semakin solid dan konkret. Dan tetap stay cool ya teman-teman ya. Jadi jangan terpengaruh dengan fitnah dan hoax. Yes, jangan pakai emosi. Jangan santai, slow. Kita gunakan energi baku saja. Gitu. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin ada pengen closing statement Pak terkait podcast kita pada sore hari ini. Baik, closing statement saya bahwa dalam hidup ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kelebihan dan kekurangan. Jadikanlah kelebihan itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat banyak ya, bagi sesuatu yang lebih besar manfaatnya, dan kekurangan yang ada itu hendaklah kita tutupi sebagai sebuah introspeksi diri kita guna menjadi hamba Allah ya, manusia yang selalu memperbaiki diri. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, butuh kerja keras. Oleh karenanya ayo tim sukses, kader-kader, koalisi partai, simpatisan, tim pemenangan dan apapun itu namanya, relawan di mana saja, mulai dari Anda semua mendengar podcast ini, bergeraklah, sapalah masyarakat pemilih dimanapun mereka berada, sampaikan yang baik-baik tentang visi dan misi kita. Jangan ada saling hujat menghujat, jangan ada hoak, ya kan? Karena kita terlahir dari rahimnya Mahkamah Konstitusi yang kita katakan adalah ini ada skenario langit. Oleh karenanya jangan cederai itu, jangan cederai. Insya Allah, Allah Tuhan Yang Maha Esa ridho dengan perjuangan kita dan mengatakan kita sebagai pemenang di tanggal 27 November tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insya Allah AY menang. AY menang, coblos nomor 3. Oke Pak, berakhir juga podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir Pak. Semoga kita tetap diberikan kesemangatan dan kesehatan gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 3, Andi Yusnita.